Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu namanya siapa? Bu Rahmiati, Pak. Umur berapa Ibu? 57. Rumahnya di mana? Tegal Baru, Paleran, Kabupaten? Jember. Jember. Ibu punya keluhan apa atau punya apa yang perlu disampaikan? Ini keluhan saya begini, Pak. Ini kan mata. Sampai sekarang tadi sudah diterapi 3 kali, masih belum terang, masih silau banget, terus gelap, Pak. Iya. Gelap. Kadang-kadang itu nyeri, sakit, cenu-cenu, kadang-kadang itu enggak tiap hari. Ya. Terus kalau malam susah tidur, jarang-jarang bisa tidur. Mm-mm. Tangan saya ini sering kaku, nggak bisa ditekuk, sakit banget, Pak. Ya. Itu. Pernah cek gula darah, kolesterol, asam urat, tensi? Ya itu, Pak. Kalau tensinan normal, kalau gulanya 305, kolesterolnya 172, Ya. asam uratnya agak tinggi, Pak. Berapa? Cukup tinggi banget, 9, Iya. Ibu gini, seseorang perempuan itu dikatakan asam uratnya normal tatkala 3 sampai 4. Itu enak, tidak nyeri, tidak panas dan enak. Kencingnya juga lancar. Kalau sampai 5, 6, 7, batasnya itu 6 perempuan ini, batas maksimalnya, tapi 6 udah nggak enak. Nah gitu, apalagi sampai 9, hampir 10. Pasti berhubungan dengan saraf dan ginjal. Pada saat seseorang yang asam urat tinggi, matanya gelap alias seperti buta. Iya, Pak. Karena apa? Karena sarafnya tidak mampu menghantar, boleh dikatakan gelombang getaran alfa dari mata ini, dari kornea ke otak. Tidak terbaca, gelap. Sudah nggak bisa baca ya, Pak. Lihat, tapi masih bisa disembuhkan. Kami kemarin ada pasien dari salah satu rumah sakit Surabaya, malah matanya suruh mau dilepas diganti sama kaca. Pada saat terapi mata ada toksul di Gresik, alhamdulillah wa syukurillah, pada saat itu dikasih Allah bisa melihat dengan baik. Walaupun masih di tingkat 90%. Orangnya menangis, kenapa? Karena dicungkil diganti kaca selamanya tidak bisa sembuh. Tapi tanpa itu ternyata bisa sembuh. Walaupun dia kena tumor di matanya. Nah, tugasnya tumornya disembuhkan biar bisa lihat teruslah. Seperti ibu ini juga sama. Ini kan kena, kalau katanya dokter itu katanya itu, Pak, apa? Dari gula. Iya ibu, matanya kabur, nggak terang, itu bisa karena gula, karena kolesterol. Gula ini mempengaruhi tingkat saraf maupun tentang katarak. Matanya agak putih, sarafnya juga terganggu. Seseorang yang gulanya 300 lebih ini bisa 2 hal, satu karena pola makan, yang satu pikiran. Di 300 ini ibu apa minum obat kimia, obat penurun gula? Iya, tiap hari itu. Tiap hari, berarti sakitnya gulanya ibu bukan semata-mata penyakit, tapi karena pikiran. Kan saya bingung, tiap hari bingung, Pak, sering menangis. Lah ya, sekarang sebelum sakit ini mungkin kena beban cukup berat. Karena kan saya nangis karena mata saya kayak gini, Pak. Alah, wong urip ya gak salah wasi kok nangis. Ya enggak pantas usia sampean katakan gitu. Ya gini aja loh, ibu usia 50, berapa usianya? 57. 57. Kalau dikasih Allah usia 70 kurang 13 tahun. Kalau 100 kurang 33 tahun katanya. Nah, artinya gini, ya sudah pasrah. Orang sakit itu nikmat sebenarnya. Apabila orang itu bisa menikmati. Kalau orang sakit mengeluh saja, sia-sia sakitnya itu. Sembuhnya molor, yang rambut juga susah, orangnya juga gelisah. Orang sakit itu harus sabar. Karena sakit itu ujian. Seandainya orang itu tidak dikasih Allah sakit, orang itu tidak lebih baik. Iya. Percaya enggak ibu? Seperti lambung. Lambung itu kalau nggak dikasih lapar, gimana dia bisa makan enak? Gimana bisa makan dia? Ini contoh. Kalau orang itu makan saja tanpa BAB juga sama, menumpuk, berbahaya. Orang sakit itu membuang racun-racun dan menormalkan pikiran dan tubuhnya. Tatkala orang itu beriman.
Oh, ternyata sakit itu bagian dari ujian dan cobaan. Kenapa ujian? Itu memang sakit, tapi cobaan karena pola makan orang itu tidak mutara. Dia hanya memanjakan mulut, asal ada makanan dia makan, asal dia suka dia manjakan selera itu, tanpa memberikan efek penderitaan sudah makan itu. Makanya di dalam salah satu hadis itu, seseorang makan itu makanlah kalau sudah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya apa? Seseorang makan yang sudah lapar sekali, apa yang dimakan itu jadi nikmat. Dan pasti syukurnya ada. Alhamdulillah makannya enak. Seperti ibu puasa, jangankan minum jus, air putih aja kalau puasa enak enggak bu? Seger enggak? Seger. Tapi kalau minum es, kalau enggak puasa biasa saja. Apalagi seusia ibu nyentuh es, sama dengan bunuh diri. Lambungnya enggak enak, jantungnya enggak enak. Enggak pernah Pak. Umpama. Enggak pernah. Terus kalau makan cabai sama, tahu tempe umbian juga sama. Kenapa? Karena penuh. Contoh ini, botol ini penuh enggak ibu? Penuh ya? Ini kan penuh air. Kalau tak isi 1 sendok tumpah enggak bu? Tumpah. Amber dah. Nah, ada orang berkedoman, loh, wong saya ini makan tempe cuma sedikit kok, cabai cuma sedikit, enggak apa-apa. Lah tak ibarat botol ini. Karena ibu gulanya tinggi, kolesterol cukup tinggi, asam urat tinggi, yang dimakan apa? Asin. Terus umbi-umbian, kacang-kacangan, kerupuk dan sebagainya seperti itu. Maka asam uratnya tidak turun. Semakin tinggi, berarti ini tidak sesuai dengan hadis Nabi. Kenapa? Makan berhentilah sebelum kenyang. Kenapa? Itu sangat bijaksana kalau dilihat. Kenapa ibu makan ini berhenti sebelum kenyang? Karena apa? Kalau kita makan bebas dihabiskan, bagaimana suaminya, bagaimana dengan anak-anaknya dan anggota keluarganya. Ini sangat bijaksana di situ. Makanya ibu, maaf, kalau bisa berpedoman pada hadis Nabi. Yang kedua, dengan pola makan sehat, asam uratnya tinggi, maka ibu jangan makan kacang-kacangan dan umbi-umbian serta pisang, semua pisang, baik digoreng, dikukus maupun direbus atau dibakar, tidak boleh. Pisang Berlin ini enggak boleh Pak? Ya enggak boleh, semua pisang, maksud ada pengecualian, enggak boleh. Nah, biar gulanya cepat turun, karena gula ini gini bu, seseorang kena gula tinggi, satu karena hatinya gak enak karena beban pikiran. Kalau beban orang tinggi, sulit tidur, lambungnya bermasalah, akhirnya masuk pankreas. Pankreas tidak mampu memproduksi insulin, gula darah. Pankreasnya tidak mampu insulin, akhirnya butuh insulin. Hatinya itu ada masalah, tidak mampu menghasilkan gula darah, maka darahnya ini banyak gula-gula yang larut terus, sehingga menjadi kurus, bau badan tidak enak, matanya agak kabur. Seperti itu ibu. Ada pertanyaan ibu? Terus ini saya solusinya gimana Pak? Saya yang bisa saya konsumsi untuk mengatasi gangguan ibu. Saya, ya. Pertama, niat ibu ingin sembuh, ya. Semangat hidupnya tinggi. Yang ketiga, ikhlas dan sabar. Itu kunci nomor 1. Walaupun apapun obatnya, tapi kalau orang itu maaf masih makan seperti ibu cuci baju, sebagus apapun sabunnya, tapi kalau bilasnya air keruh, bisa bersih enggak ibu? Bisa bersih enggak ibu? Enggak. Tidak bisa. Makanya seseorang kalau sakit, pertama hatinya ditata, sakit dari Allah, apapun sakitnya. Yang kedua, tetap ikhtiar dengan maksimal, pasrah, urusan waras, urusan Gusti Allah. Terus dia selalu berdoa tawakal, tak pasrahkan pada Allah Ta'ala. Nah inilah yang disebut yang orang sakit penuh hidayah, penuh pahala, karena pada saat sakit diuji Allah dia sabar dan ikhlas. Tapi kalau mengeluh terus, seperti ibu punya anak disuruh nak belikan ini, dia ngomel-ngomel, beli ini ngomel, akhirnya apa jamnya ibu? Wis gak ngongkon kamu nak, susah kamu kalau dikongkon. Gitu ndak kira-kira ibu? Ya. Nah, maaf saya bukan memarahi ibu, tapi karena orang sakit butuh arah dan tujuan yang jelas. Berarti hati ibu harus tenang dulu. Allah nggak ada apa-apanya sakit ibu dibanding orang lain. Yang tadi tak sebutkan kanker otak, kanker mata, batok kepala aja dibuka, otak belakang dibuka, itu lebih parah. Jantungnya dibuka, ini dadanya digerento. Nah, dipasang ring dan sebagainya. Jauh lebih parah daripada ibu. Urusan mata, apa sulitnya kalau Allah itu berkehendak? Betul enggak ibu? Ya, betul. Berarti apa hatinya ibu harus
sabar. Satu itu, yang kedua minum Prop itu dengan rutin, terus pola makan yang sehat. Ibu wajib makan beras sehat. Kenapa? Kalau ibu hanya makan beras putih saja, makannya banyak, makan nasi ini enggak, anak tambah ini, itu enggak boleh ibu. Ibu makan beras sehat. Kenapa? Dengan beras sehat itu makannya enggak banyak, tapi gizinya cukup sehingga tidak mudah lapar, tidak ngemil. Seperti itu ya ibu ya. Terus karena diabetesnya tinggi, ibu minum Lanom. Itu tulisannya Lanom kuning itu. Itu merupakan cair apa? Itu kapsul herbal. Kalau yang disebut ibu ke obat kimia itu hanya menguras gula di darah dikuras saja, tapi tidak memperbaiki pankreasnya sama livernya. Nah ini kalau nanti minum kapsul Lanom ini, insya Allah organ tubuh yang ada terkait dengan asam urat, terus gula, insya Allah berangsur-angsur normal, asal dilakukan secara rutin atau istiqomah seperti itu. Ada pertanyaan? Berapa kali Lanomnya? Lanomnya 3 kali. Sebelum makan minum Prop itu, sudah makan minum Lanom, terus disuruh diminumi dengan teh mama. Cukup itu pagi, siang disuruh. Diminum sama teh mama boleh ya? Boleh, kapsulnya diminum dulu. Lah minumnya inilah, saya istilahnya kalau kapsul kan diminum. Kalau sini bahasa orang Jember apa kapsul itu? Ditelan. Ya, ditelan. Apa bahasa Jembernya? Ya ditelan. Ditelan ya, pokoknya telan gitu ya. Nah, kapsul dimasukkan, minumnya teh mama 1 gelas. Itu insya Allah tubuh ibu nanti berangsur-angsur kulitnya yang agak agak kering, kembali normal. Yang kedua, gulanya ini berangsur-angsur membaik normal. Matanya juga sama, berangsur akan melihat dengan baik. Seperti itu. Tidurnya nyenyak, kencingnya juga tidak sebanyak sekarang. Bisa 3-4 kali Bu. 1 kali, kalau minumnya banyak sampai 2 kali. Ya, malam. Ya. Ya syukurlah kalau biar sedikit itu Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Kalau udah ngonsumsi itu Prop itu sama Lanom itu obat penurun gula itu masih dikonsumsi apa enggak Pak? Berangsur-angsur dikurangi Bu. Umpama sekarang minum, besok enggak, besok lusa minum, terus 3 minum, terus lama-lama ditinggalkan. Seperti itu. Iya. Dan nanti boleh dicekkan, dikontrol. Kalau sudah minum ini, enggak minum ini kok seperti ini. Kalau sudah turun di antara 130, 140 sudah enggak minum obat kimia sama sekali. Iya. Kenapa? Obat kimia ini hanya baik di 1 titik saja. Orang diabetes kalau minum obat terus ya lambungnya juga bermasalah. Bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Ada lagi? Kalau nggak bisa tidur tuh gimana Pak? Sering banget nggak bisa tidur kalau malam. Ya telepon saya tak uru-uru sampean. Apa tak timang-timang gitu ya, enggak apa-apa. Obatnya apa gitu? Ya obatnya ngantuk tidur itu. Banyak tersenyum lah, jangan nangis terus. Saya itu kalau lihat orang nangis mendem saya itu. Ya, itu. Kalau nggak bisa tidur, boleh ibu buat jahe hangat. Kalau ingin praktis, Jahe merah Pak. boleh jahe merah, boleh jahe putih. Kalau ingin praktis, boleh beli minsatin. Minsatin itu kalau nggak bisa tidur 1 sendok dengan air 1 gelas diminum, insya Allah dalam waktu 30 menit sudah ngantuk. Itu kelebihannya. Merupakan cair ya Pak? Cair, botol, harganya 70.000 1 botol. Itu sangat bagus, kenapa? Memperlancar darah, karena orang kolesterol dan diabetes darahnya agak kental loh Ibu. Maka kalau minum minsatin darahnya lancar dan enak. Ada lagi yang tanyakan? Sudah Pak, makasih Pak. Semoga sehat, manfaat, panjang umur, barokah Ibu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.